Series dimulai dengan sebuah acara di TV di tahun 1968, di mana ada seorang presenter dan dua ilmuwan yang lagi membicarakan tentang peristiwa-peristiwa penyakit dan virus yang pernah melanda dunia. Dan dari semua peristiwa-peristiwa itu, pada akhirnya umat manusia berhasil memenangkan peperangannya. Tetapi menurut para ilmuwan ada satu hal yang perlu diperhatikan, yaitu terinfeksi gara-gara jamur. Dan mereka mengetahui kalau ada beberapa jamur yang berbahaya itu bukan untuk menghabisi hidup si terinfeksi, namun untuk mengendalikan si terinfeksi layaknya seperti boneka yang dikendalikan sama tuannya. Mereka berpendapat kalau beberapa jamur berbahaya itu bisa berevolusi jika misalkan kondisi suhu di bumi lebih panas daripada biasanya, dan bisa mengendalikan otak manusia sampai akhirnya infeksi dari jamur itu menyebar sampai ke seluruh dunia dan ke seluruh manusia. Sampai sekarang, belum ada yang bisa mengatasi jika misalkan hal itu terjadi, ataupun vaksin yang ampuh untuk menyembuhkan infeksi itu, sehingga bisa dipastikan umat manusia akan kalah dan akhirnya mereka pun habis. Beralih ke tahun 2003 di sebuah rumah di Amerika Serikat, di mana ada seorang wanita remaja bernama Sarah yang mau merayakan ulang tahun ayahnya yang bernama Joel, dan mereka berdua tinggal bersama saudaranya Joel yang bernama Tommy. Di tengah sarapan, mereka mendengar berita di radio tentang suatu insiden yang terjadi di Jakarta. Jadi pihak pemerintah Amerika Serikat memperingatkan keluarganya yang ada di sana untuk waspada. Joel tidak mengetahui di mana letak dan dia mengira Jakarta itu kota yang berada di daerah Timur Tengah. Oleh karena itu, Sarah memberitahu kalau Jakarta itu adalah ibu kota di sebuah negara yang bernama Indonesia. Sarah kemudian mau pergi berangkat ke sekolah, tapi sebelum itu, dia mengambil jam tangan ayahnya yang rusak, berencana untuk memperbaikinya sebagai hadiah ulang tahunnya. Setelah pulang dari sekolah dan menunggu abang tukang jam selesai membetulkan jamnya, ada beberapa mobil polisi dan mobil damkar yang lewat di jalanan. Tidak lama setelah itu, datang istri si abang yang langsung mau tutup toko karena ada sesuatu darurat yang bikin dia cemas. Jadi dia menyuruh Sarah untuk pulang ke rumah sambil mengasih jamnya yang udah betul. Dia kemudian main ke rumah tetangganya, di mana dia mengerjakan PR sambil menghabiskan waktu sampai sore hari. Di saat itu dia memeriksa si nenek yang dalam kondisi tuli, dan ketika Sarah mau minjem DVD film kesukaan ayahnya, dia tidak mengetahui kalau si nenek tiba-tiba bergerak seperti kejang-kejang. Di belakang, ketika Sarah mau pulang, dia melihat seekor anjing rumah ini yang memerhatikan si nenek dan terus memperhatikan, yang membuat Sarah menjadi heran. Di malam hari, setelah Joel pulang dari kerja, Sarah akhirnya memberi hadiah jam tangan yang sudah betul itu, dan dia mengaku kalau dia mendapatkan duit dari jualan narkoba. Tetapi dia hanya bercanda, dan sebenarnya duit itu adalah duit dari Joel sendiri yang dia curi. Beberapa waktu kemudian, ketika lagi menonton film yang disukainya, Joel menerima kabar dari Tommy kalau dia lagi di kantor polisi gara-gara memukul orang gila yang mencoba memukulnya, dan terjadi kesalahpahaman. Ketika polisi menangkap Tommy, dia meminta bantuan dari Joel untuk membebaskan dirinya, yang membuat Joel mau tidak mau harus berangkat sekarang juga. Setelah dia menggendong Sarah yang ketiduran ke kamarnya. Ketika tertidur pulas, Sarah terbangun di dini hari gara-gara mendengar suara keras di luar. Oleh karena itu dia mencari Joel yang belum pulang dari kantor polisi. Sarah lalu mencoba membuka TV dan melihat siaran darurat dari pemerintah untuk melakukan lockdown mandiri di rumah. Tiba-tiba datang si anjing dari tetangga seakan memberitahu kalau udah terjadi sesuatu yang tidak beres di sekitar. Apalagi ada helikopter militer yang melintas di atas dan pesawat jet yang pernah dilihat Sarah kemarin sore. Dia lalu membawa anjing itu kembali ke rumah tetangga, tetapi dia menolak dengan menggeram dan akhirnya dia pun kabur. Ini membuat Sarah menjadi penasaran. Jadi dia memasuki rumah si tetangga dan menemukan jejak darah di dapur. Ternyata itu ulah si nenek yang lagi memakan si tetangga layaknya seperti zombie, sambil menyebarkan virus untuk mengubah manusia menjadi zombie. Alhasil Sarah menjadi ketakutan. Oleh karena itu dia kabur keluar rumah sambil dikejar si nenek. Namun untungnya datang Joel dan Tommy tepat pada waktunya, dan akhirnya si nenek pun terpaksa dihabisi sama Joel. Mereka kemudian cepat-cepat kabur untuk mencari tempat yang aman, dan harus menabrak tetangga mereka yang sudah berubah menjadi zombie. Di tengah perjalanan ini, mereka membahas tentang wabah zombie ini yang juga gara-gara virus yang membuat seluruh jaringan komunikasi pada mati, dan menduga virus zombie ini menyebar pertama kalinya di daerah kota, sehingga bisa diduga kenapa si nenek bisa terinfeksi ketika dirawat di rumah sakit sebelumnya. Mereka juga melihat sebuah rumah besar yang terbakar dan ada orang lain yang meminta pertolongan, tetapi John meminta untuk jangan menolong mereka karena ketakutan dengan orang yang lain itu bisa saja sudah terinfeksi. Sesampainya di jalan tol, mereka melihat jalannya yang sangat macet gara-gara banyak orang yang pada mau kabur. Jadi Toby mengambil jalan pintas dengan melewati sebuah ladang. Namun dia dan kawan-kawan melihat ada helikopter militer yang berada di depan. Karena tidak mau dicegah sama militer, mereka memutuskan untuk melewati jalanan di kota kecil sambil melihat banyak pesawat terbang yang pada mau mendarat secara darurat, dan banyak orang yang pada panik di perjalanan.
Mereka kemudian dicegah sama banyak zombie yang mengarah ke mereka. Dan tidak lama setelah itu, ada pesawat terbang yang jatuh di belakang, dan akhirnya mobil mereka pun terbanting dari benda pesawat yang mental. Setelah mengalami pingsan, Sarah melihat banyak zombie yang sedang memakan orang-orang sebelum dia diangkut keluar dari mobil dengan Joel. Tidak lama setelah itu, ada mobil polisi yang menabrak mobil mereka dan membuat Joel dan Sarah berpisah dengan Tommy. Jadi dia memberitahu sebuah lokasi untuk mereka bisa bertemuan. Karena kecelakaan sebelumnya membuat kaki Sarah terluka, Joel pun menggendongnya sambil lari. Dan beberapa saat kemudian, dia ketahuan sama salah satu zombie yang lagi asik memakan orang. Oleh karena itu, Joel kabur ke arah restoran, di mana dia dikejar sama si zombie yang bisa berlari dan loncat. Dan setelah Joel keluar dari restoran, tiba-tiba si zombie ditembak kepalanya sama seseorang, yang ternyata itu dilakukan oleh sama seorang tentara. Setelah mengetahui Joel dan Sarah tidak terinfeksi, si tentara melaporkannya, tapi dia menjadi kaget ketika disuruh oleh atasannya untuk melakukan sesuatu ke Joel dan Sarah, yaitu menghabisi hidup mereka, seperti si zombie. Merasa terancam, Joel menghindari si tentara tepat sebelum dia menembak, dan akhirnya Joel dan Sarah pun bergelinding dari atas bukit. Sebelum si tentara menghabisi hidupnya Joel, si tentara mengucapkan permohonan maaf. Namun tiba-tiba dia di headshot dari jarak yang ternyata dilakukan sama Tommy. Tapi perhatian Joel segera teralihkan ke Sarah yang dalam kondisi sekarat, gara-gara perutnya tertembak dari si tentara. Sebelumnya karena nggak punya cukup waktu, Joel gagal untuk menyelamatkan anaknya, dan akhirnya dia pun meninggal gara-gara pendarahan. Beralih ke 20 tahun kemudian di tahun 2023, di mana ada seorang anak kecil yang lagi berjalan sendirian di tengah hutan, dan melihat sebuah kota yang sudah kiamat gara-gara wabah zombie yang sudah melanda di seluruh dunia. Di sana, anak kecil itu menemukan sebuah tempat yang sudah dijaga sama beberapa petugas bersenjata. Namun dia mengalami pingsan. Jadi petugas membawa si anak kecil ke sebuah tempat aman, di mana dia dicek apakah dia terinfeksi virus zombie atau tidak. Dan setelah diperiksa, ternyata si anak kecil sudah terinfeksi, dengan muncul warna merah dari alat pengecekan infeksi, gara-gara ada sebuah luka di bagian lututnya. Oleh karena itu, para petugas memberikan kesempatan ke si anak kecil untuk melakukan apapun yang dia mau. Namun sebelum itu mereka menyuntikkan sesuatu dahulu kepada anak itu. Para petugas ini dari sebuah kelompok bernama Fedra, atau seperti badan tanggap darurat yang dibuat oleh militer, dan merupakan kelompok yang bertindak sebagai otoritas penguasa zona karantina. Dan mereka mempunyai sebuah markas yang menjadi tempat tinggal para penyintas. Tapi ada juga kelompok pemberontak yang bernama Fireflies, yang tidak suka dengan apa yang dilakukan Fedra. Karena Fireflies ini mau semua warga bisa bebas untuk membangun negara bersama-sama, apalagi situasi dunia yang sudah terjadi kiamat. Joel adalah salah satu dari penyintasnya, dan sekarang dia bekerja sehari-hari sebagai buruh untuk mendapatkan uang. Namun uang yang didapatkan bukanlah uang yang biasa dia pakai, melainkan uang baru yang dibuat sama Fedra. Suatu hari ketika mengurusi mayat untuk dibakar, Joel melihat si anak kecil yang ternyata menjadi salah satu orang untuk dibakar, karena tampaknya dia sudah pernah melakukan hal itu ke anaknya si Sarah. Dan akhirnya si anak kecil pun terbakar ketika melihat beberapa orang yang akan dihukum mati karena sudah macam-macam mau kabur dari markas. Dia melihat seorang petugas bersenjata yang memberikan sebuah pesan untuk memari. Jadi Joel pergi untuk mendekatinya di sebuah gang. Dan ternyata mereka melakukan transaksi narkoba yang dijual Joel untuk mendapatkan uang tambahan. Di kesempatan ini Joel menanyakan tentang kabar perkembangan sebuah truk dari si petugas, karena Joel berencana untuk kabur dari markas Fedra dan sudah bekerja sama dengan seseorang wanita yang bernama Tess yang mengurusi pembelian baterai mobil agar truknya bisa menyala. Tapi masalahnya, orang yang dia suruh untuk membeli baterai mobil yang bernama Robert melakukan kecurangan dengan menjual lagi baterai itu ke orang lain, sehingga terjadilah keributan di antara Tess dan Robert. Tiba-tiba tempat mereka terkena dampak dari sebuah ledakan, karena di luar lagi terjadi baku tembak antara Fedra dengan Fireflies. Namun ketika Tess kembali sadar, dia melihat Robert yang sudah kabur dan membuat nasibnya menjadi apes. Sementara itu Joel pergi ke tempat layanan pesan suara dengan alat radio, di mana orang-orang sedang mengantri untuk memberikan pesan ke orang-orang tercinta mereka yang mungkin masih hidup di luar. Di sana Joel dan si petugas radio sudah berteman lama, dan dengan sedikit sogokan, Joel menanyakan tentang kabar saudaranya si Tommy, di tengah usaha mereka untuk bertahan hidup dari wabah zombie. Tapi hasilnya belum ada balasan pesan dari Tommy, sehingga Joel menjadi khawatir karena sudah 3 minggu Tommy tidak membalas pesan dari Joel. Dan biasanya Tommy membalas dalam waktu 1 hari saja. Jadi Joel memutuskan untuk nekat pergi ke tempat layanan pesan suaranya Tommy yang sangat jauh. Dan setelah Joel mengetahui lokasinya dari si petugas radio, dia pun langsung bersiap-siap untuk pergi ke sana. Walaupun dia tahu kalau di luar sana para zombie pada berkeliaran di mana-mana. Esok harinya Joel baru mengetahui luka Tess di wajahnya
Oleh karena itu, dia memberitahu kalau ini gara-gara beberapa anak muda yang memukulnya yang labil dan baru lahir setelah wabah zombie menyebar di tahun 2003. Ketika mengetahui baterai mobilnya udah dijual sama Robert, Joel tentu saja menjadi marah. Namun Tess mengajaknya untuk mencari Robert dengan keluar dari markas secara diam-diam. Dan akhirnya Joel pun mengeluarkan pistol yang dia simpan selama ini. Dia dan Joel pun pergi ke terowongan kereta bawah tanah dengan melewati sebuah tempat khusus untuk mereka kabur, sambil membawa tas berisi peralatan-peralatan yang sudah mereka siapkan. Beberapa waktu kemudian, setelah sampai di sebuah kantor, mereka dikejutkan dengan zombie yang sudah habis hidupnya dalam kondisi membusuk. Menduga si zombie yang tidak makan-makan dalam beberapa waktu yang lama, mereka kemudian melanjutkan perjalanan mereka sampai mereka tiba di markas Fireflies, di mana mereka menemukan Robert dan timnya yang sudah habis hidupnya karena baku tembak yang terjadi. Ternyata kondisi baterai mobil yang Robert bawa tidak bagus, tetapi dia tetap mau menjualnya dengan membohongi si pembeli. Tidak lama setelah itu, Joel dan Tess mendengar suara orang kesakitan di lorong, dan dikagetkan dengan cewek remaja yang mau menyerang Joel. Namun Joel masih bisa mengatasi serangan itu, dan terdapat orang yang kesakitan. Orang itu bernama Marlin, dan ternyata Joel mengenal Marlin, yang merupakan pemimpin dari kelompok pemberontak Fireflies, yang sudah berhasil menghabisi hidupnya Robert dan timnya yang sudah coba-coba menjual baterai mobil yang tidak bagus. Ini membuat Joel bertanya kepada Marlin untuk apa membeli baterai mobil, yang dijawab dia kalau dia membutuhkan itu untuk sesuatu yang sangat penting, yang berkaitan dengan si cewek remaja itu yang bernama Ellie. Tapi Marlin belum bisa memberitahu apa sesuatu itu. Temannya Marlin lalu memberitahu kalau gara-gara baku tembak yang terjadi, Fedra sudah mengetahui kejadiannya dan akan datang ke sini. Oleh karena itu, Marlin berpikir karena perutnya yang tertembak dan kondisi temannya yang terluka, Marlin meminta bantuan Joel untuk mengantarkan Ellie untuk dibawa ke tim Firefly yang menunggu Ellie di sebuah tempat yang bernama State House. Sebagai gantinya, tim Fireflies akan memberikan apa yang Joel butuhkan, dari baterai mobil, kebutuhan untuk bertahan hidup, sampai senjata. Begitu selesai berdiskusi, Joel dan Tess setuju untuk mengantarkan Ellie ke State House, dan ketika malam hari sudah tiba, mereka menyelinap keluar dari markas dengan melewati sebuah jalan rahasia yang diketahui Tess. Tetapi mereka belum benar-benar aman dari para petugas, karena mereka harus menghindari penjagaan para petugas di sekitar gerbang secara diam-diam. Beberapa saat kemudian, mereka naasnya ketahuan sama salah satu petugas yang sedang membuang air kecil, yang ternyata itu adalah pelanggannya Joel dalam transaksi narkoba. Namun dia tetap melaksanakan tugasnya. Jadi dia menyuruh Joel dan kawan-kawan untuk berlutut dengan tangan di belakang kepala. Si petugas ini mau memastikan kalau mereka bertiga tidak terinfeksi. Tapi ketika dia memeriksa Ellie, dia langsung menusuk si petugas dengan pisau miliknya, sehingga dia menjadi marah sambil mau menembak Ellie. Joel mencoba menenangkan si petugas. Namun ketika dia bilang untuk minggir, Joel teringat tentang si tentara yang sudah menghabisi hidup anaknya, si Sarah. Jadi Joel langsung menerkam si petugas, lalu memukulnya sampai berkali-kali, dan akhirnya dia pun habis. Tess kemudian memeriksa alat pengecekan infeksinya kepada Ellie. Ternyata Ellie sudah terinfeksi, tapi dia tidak mengaku dan menunjukkan gejala apapun, dan menunjukkan luka di tangannya yang dia dapatkan 3 minggu yang lalu. Sementara manusia pada umumnya akan berubah menjadi zombie sepenuhnya dalam waktu kurang dari sehari. Namun mereka tidak punya banyak waktu untuk membahas tentang luka itu, karena mereka harus mengamankan diri dari para petugas. Series pun bersambung dengan Joel yang mengambil senapan serbu dari si petugas yang sudah mati. Lalu dia dan kawan-kawan memasuki area para zombie, dan akhirnya petualangan mereka yang sesungguhnya pun dimulai. Episode 1 pun diakhiri sampai sini. Terima kasih telah menonton Jurnal Recap.